Cerita dimulai dari ledakan dari dua Rasengan milik Naruto dan Jiraiya yang masih mengguncang seluruh lembah di tempat ini. Tanah di sekitar mereka telah berubah menjadi kawah besar dan asap tebal menutupi seluruh pandangan. Saat itu Naruto mendarat dengan kehabisan napas setelah mengerahkan tenaga besar. Sementara Jiraiya berdiri beberapa meter di belakangnya dengan tubuh penuh luka. Sedangkan Obito juga muncul dari dalam pusaran ruang waktu setelah bersembunyi sejenak di dalam dimensi Kamui untuk menghindari efek dua Rasengan Jiraiya dan Naruto melawan makhluk itu. Tetapi wajah Obito langsung berubah serius ketika melihat sosok lawan mereka masih berdiri di tengah kawah yang besar akibat ledakan Rasengan. Tubuh makhluk itu memang mengalami beberapa luka, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa serangan mereka benar-benar membuatnya kehilangan kemampuan bertarung. Burung api yang sebelumnya berada di tangannya kini melayang di belakang tubuhnya. Ukurannya jauh lebih besar dan api yang menyelimutinya berubah menjadi merah pekat seperti lahar api yang membara terang. Saat itu makhluk tersebut langsung berkata, "Sekarang aku sudah mengerti kemampuan kalian. Aku kira kalian bertiga memiliki kerjasama yang cukup baik. Tetapi kalian melakukan satu kesalahan besar. Kalian mengira aku sedang bertarung dengan seluruh kekuatanku sejak awal. Selama ini aku hanya membiarkan kalian menyerang, mengamati cara kalian menggunakan cakra, membaca pola gerakan kalian, dan mencari tahu siapa di antara kalian yang paling berbahaya. Sekarang aku tidak akan melakukan itu lagi. Aku akan bertarung untuk melenyapkan kalian semua tanpa terkecuali." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi dari tadi kau cuma bermain-main? Aku kira kau terlalu banyak bicara. Lihatlah luka yang ada di area tanganmu. Jika kau terlambat menghindar, aku kira kau sudah tidak memiliki tangan lagi, dan kau juga harus dengarkan ini brengsek. Aku juga masih belum menggunakan kekuatan besar. Aku masih ingin bermain denganmu dan menilai, apa kau memang layak diakui berbahaya seperti Otsutsuki yang pernah menghancurkan planet kami?" Jiraiya langsung memperingatkan Naruto untuk tidak memprovokasinya dan berkata, "Jangan terpancing Naruto. Kau tidak perlu meladeni setiap obrolannya. Kali ini tekanan cakranya berubah drastis. Tapi aku minta padamu Naruto, apa kau masih bisa aktifkan Sage Mode? Kalau tidak, kita tidak akan mampu mengikuti kecepatannya dan merasakan apa salah satu dari rekannya akan tiba di sini untuk membantunya secara tiba-tiba. Aku tidak mau ada musuh lebih dari dia." Mendengar itu Naruto menarik napas panjang dan mengumpulkan energi alam dengan cepat. Alhasil tanpa waktu yang lama, tanda Sage Mode mulai muncul di sekitar matanya dan Naruto langsung berkata, "Baik Sensei, aku juga berpikiran sama sepertimu. Kalau begitu kita bertarung dengan serius juga, dan aku tidak akan menahan kekuatanku lagi. Apalagi jarak pertarungan kita sudah sangat jauh dari desa Konoha. Sebelumnya aku menahan kekuatan besar untuk melawannya akibat jarak kita yang dekat dari desa, tapi kini sudah tidak lagi." Setelah hal tersebut, makhluk itu menghilang dengan cepat dan muncul tepat di depan Obito. Obito langsung menggunakan kemampuan menembus tubuhnya sehingga membuat tinju lawannya melewati tubuhnya tanpa mengenai sasaran. Namun kali ini makhluk tersebut tidak berhenti begitu saja. Ia mengayunkan tangan lainnya yang bisa berubah menjadi runcing seperti tulang yang tajam dan menghantam tanah di samping Obito. Alhasil gelombang tekanan yang dihasilkan membuat tubuh Obito terpental jauh. Sebab Obito tidak bisa menebak serangan selanjutnya dan melepaskan efek Kamui seperti menembus objek. Saat itu Obito berputar di udara lalu mencoba membuka pusaran ruang untuk menyerang dari belakang. Tetapi makhluk itu sudah mengetahui gerakannya yang sudah dibaca dengan mata anehnya. Saat Obito muncul secara tiba-tiba, makhluk tersebut langsung memutar tubuh dan menendangnya dengan kekuatan besar. Alhasil Obito terlempar menabrak dinding batu hingga batu-batu besar runtuh menimpanya. Makhluk ini bisa membaca waktu yang pas untuk menyerang Obito dan menebak dengan sempurna kelemahan dari Kamui Obito. Alhasil menyaksikan itu, Jiraiya langsung berlari menuju lokasi Obito untuk menyelamatkannya. Saat itu Jiraiya berkata, "Hei Obito, kau masih bisa bergerak? Berbicaralah, apa kau baik-baik saja?" Mendengar itu Obito bangkit sambil memegangi bahunya yang kesakitan dan berkata, "Santailah, kau tidak perlu berteriak seperti itu, aku masih hidup." Tapi dia sudah mengetahui pola Kamui milikku dengan sempurna. Setiap kali aku keluar dari ruang dimensi, dia langsung tahu dari mana aku akan muncul. Jiraiya yang mendengar itu menjawab,
Kalau begitu jangan gunakan pola yang sama. Kita harus membuat dia tidak bisa menebak serangan kita. Aku akan membuat rencana baru. Obito membalas. Aku tahu itu, tapi tentu saja tidak akan mudah. Kecepatannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau aku salah menghitung sepersekian detik, aku tidak akan sempat mengaktifkan kemampuan menembus tubuh. Mendengar itu dari Obito, Jiraiya kemudian berdiri di depannya dan berkata, "Kalau begitu biarkan aku membuka jalan untukmu, aku akan memaksanya fokus kepadaku, dan kau cari kesempatan untuk menyerang saat waktunya pas." Obito membalas, "Jangan terlalu percaya diri, kau harus ingat, kau bukanlah Edo Tensei melainkan hidup seutuhnya. Jika kau kalah di sini, kau akan kembali ke neraka seperti sebelumnya. Jadi tidak perlu terburu-buru, apalagi kalau dia sudah serius, satu kesalahan saja bisa membuatmu mati." Jiraiya yang mendengar itu langsung tersenyum tipis dan membalas, "Aku sudah cukup lama menjadi shinobi untuk tahu kapan aku sedang dalam bahaya. Yang perlu kau lakukan adalah memastikan kalau aku membuka kesempatan, kau tidak menyia-nyiakannya, dan lagi mengenai aku yang hidup lagi di zaman ini, aku tidak keberatan kembali ke neraka untuk mengamankan desaku, karena itu adalah arti shinobi sejati bagiku." Setelah hal tersebut Jiraiya langsung menyerang dengan jutsu badai api yang jangkauannya meluas. Tetapi lawannya menembus serangan itu dan bergerak lurus menuju Jiraiya untuk menyerangnya dengan gerakan cepat. Menyaksikan hal berbahaya sedang meluncur ke arahnya, Jiraiya langsung memanjangkan rambutnya dan mengaktifkan jutsu Ranji Shigami no Jutsu. Rambut putihnya bergerak cepat seperti cambuk dan berubah menjadi ratusan duri tajam yang melesat dari berbagai arah. Menyaksikan serangan balasan dari Jiraiya, makhluk itu menangki sebagian rambut runcing itu yang datang ke arahnya, tetapi beberapa helai berhasil menggores lengannya akibat jangkauan rambut runcing itu yang bisa meluas. Tanpa berlama-lama, Jiraiya kemudian mengubah arah rambutnya dan mengikat kaki lawan sehingga membuat makhluk itu langsung terhenti. Saat itu Jiraiya berkata, "Sekarang, juga Obito, aku tidak bisa menahan lebih dari ini, lakukan seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya padamu." Mendengar itu, Obito langsung muncul dari belakang dan mengeluarkan kunai raksasa dari pusaran Mangekyo Sharingan-nya. Kunai yang dibaluti cakra tersebut menghantam tubuh makhluk itu dengan kekuatan besar, namun makhluk itu menangkap senjata tersebut menggunakan satu tangannya yang sudah terluka. Menyaksikan itu Obito terkejut, makhluk tersebut menarik kunai itu dan melemparkannya kembali ke arah mereka. Menyaksikan itu Obito langsung membuat tubuhnya tidak berwujud dan bisa menembus objek, tetapi makhluk itu sudah berada tepat di depan Jiraiya dan berhasil melepaskan ikatan yang ada di kakinya. Rambut Jiraiya mencoba menahan gerakannya lagi, tetapi makhluk tersebut merobek sebagian besar rambut yang mengikat tubuhnya, dan langsung membanting Jiraiya dengan kekuatan yang besar, sehingga Jiraiya terlempar dan menghantam tanah. Naruto yang melihatnya langsung berteriak dan segera membantu mereka. Tetapi makhluk itu hendak mengejar Jiraiya lagi dengan kecepatan tinggi. Tetapi Naruto sudah muncul di antara mereka dalam Sage mode dan menghadangnya sambil berkata, "Kalau mau menyerang dia lagi, kau harus melewatiku dulu. Mari kita lanjutkan antara kau dan aku sekarang juga." Mendengar itu makhluk tersebut langsung menatap Naruto dan berkata, "Bagus. Kau tidak membuatku kecewa. Aku memang ingin melihat kemampuanmu setelah kau menggunakan kekuatan yang kau sembunyikan dari tadi. Aku juga melihat dari mataku kau masih menahan sumber kekuatan terbesarmu dari para makhluk berekor yang bersembunyi di tubuhmu." Saat itu Naruto mengangkat kedua tangannya dan cakra dari berbagai sumber mulai bercampur dalam tubuhnya. Kali ini dia akan memakai cakra para biju yang masih tersisa di dalam tubuhnya sambil berkata, "Kalau kau ingin melihat kemampuanku, lihat baik-baik. Aku akan menunjukkan kalau kau akan menjaga bicaramu di depanmu mulai saat ini." Setelah hal tersebut, Naruto menciptakan beberapa Kage Bunshin. Salah satu klon membentuk Rasengan biasa, sementara klon lainnya mengumpulkan cakra dari mode biju yang tersimpan di tubuh Naruto. Sedangkan Naruto asli kemudian menggabungkan cakra tersebut dengan Rasengan. Alhasil terciptalah Futon Yoton Rasengan yang sangat besar luar biasanya. Rasengan tersebut semakin berubah menjadi merah menyala, seperti magma dan mengeluarkan panas tinggi yang membuat dari sekitarnya merasakan kepanasan.
Bahkan pepohonan yang ada di dekat Naruto harus terbakar akibat itu. Tanpa berlama-lama, Naruto melemparkannya ke arah lawan yang ada di depannya tanpa ragu. Menyaksikan serangan berbahaya dari Naruto, makhluk itu mencoba menghindar, tetapi Rasengan magma meledak tepat di dekat tubuhnya dan menyebarkan magma panas ke seluruh tanah yang ada di sekelilingnya. Alhasil, makhluk tersebut melompat keluar dari area serangan, tetapi Naruto sudah berada di belakangnya dengan Rasengan kedua. Saat itu Naruto berkata singkat, "Jangan pikir aku cuma punya satu. Kali ini kau akan merasakan hukuman dariku. Aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan desa." Alhasil, Rasengan berikutnya berubah menjadi bentuk yang dipenuhi pasir dan medan magnet. Saat itu Naruto menggunakan Jitor Rasengan. Tanpa berlama-lama, Naruto menghantamkannya ke tubuh lawan, sehingga medan magnet yang muncul langsung menarik senjata-senjata logam di sekitar mereka menuju titik serangan. Makhluk tersebut menahan tubuhnya dengan lapisan kristal, tetapi Naruto terus menekannya dengan Rasengan. Alhasil, makhluk itu akhirnya mendorong Naruto dengan ekor yang keluar dari pundaknya yang dipenuhi ledakan cakra, dan berhasil menjauhkan Rasengan Naruto darinya. Alhasil Naruto terlempar, tetapi berhasil mendarat dengan kedua kaki. Sayang sekali, jutsu Rasengan Naruto bisa dinetralisir dengan mudah, sehingga membuat Naruto mulai cemas. Saat itu lawannya berkata, "Kekuatanmu memang lebih banyak dari yang kuduga. Tetapi jumlah variasi serangan tidak akan berarti jika tubuhmu tidak mampu menahan kekuatanku. Bola cakra itu sangat berbahaya. Aku terpaksa harus mengeluarkan ekor ini. Kau adalah orang pertama setelah Otsutsuki yang memaksaku menggunakan ini." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Kalau begitu kita lihat siapa yang jatuh lebih dulu. Aku masih punya banyak kejutan untukmu, jadi bersiaplah. Kita mulai lagi dari sekarang." Mendengar itu dari Naruto, makhluk tersebut tiba-tiba mengangkat tangan dan burung api di belakangnya terbang menuju Naruto. Menyaksikan dia mulai menyerang lagi, Naruto membuat puluhan Kage Bunshin untuk mengepungnya dari segala arah. Burung api yang sudah tidak sekuat sebelumnya, masih berhasil menghancurkan klon satu demi satu. Tetapi Naruto menggunakan kesempatan itu untuk mengumpulkan cakra alam lebih banyak dan menyiapkan kekuatan untuk serangan selanjutnya. Matanya semakin tajam dan tubuhnya dipenuhi energi Sage Mode dan cakra biju yang mulai menipis, sebab Naruto tak memiliki kekuatan biju seperti sebelumnya. Boruto sudah membebaskan para biju ke alam liar setelah berhasil mengalahkan Otsutsuki. Saat itu Naruto menciptakan Rasengan berukuran besar dan menggabungkannya dengan cakra tanah yang mulai mengeras. Untuk pertama kalinya Naruto menciptakan Rasengan baru, yaitu Doton Rasengan. Rasengan tersebut menghantam tanah dan membuat permukaan bumi naik membentuk puluhan dinding batu yang bergerak mengikuti Naruto. Bentuknya seperti Chibaku Tensei yang bisa melayang, dan membuat Obito yang bersama Jiraiya terkejut melihat kemampuan Naruto yang ini. Saat makhluk itu berusaha melewati serangan Naruto yang akan menghadangnya. Sayangnya, Naruto terus mengubah bentuk medan pertarungan. Jiraiya yang sudah bangkit memperhatikan pertarungan tersebut sambil menahan rasa sakit di tubuhnya dan berkata di samping Obito, "Kali ini Naruto sudah mulai menggunakan kekuatan para biju dengan Sage Mode secara bersamaan. Kalau dia terus seperti itu tubuhnya juga akan semakin terbebani." Obito menjawab, "Tapi tanpa itu kita tidak akan bisa menahan makhluk ini. Hanya dia satu-satunya di antara kita yang memiliki kekuatan penghancur." Jiraiya membalas, "Aku tahu itu. Karena itu kita harus mencari cara untuk membantunya. Kalau dia harus bertarung sendirian melawan makhluk itu dan memaksa selalu menggunakan kekuatan besar, cakra Naruto akan habis sebelum lawannya jatuh." Obito yang mendengar itu kembali bergerak menuju medan pertarungan. Jiraiya mencoba menyerang dari sisi kiri dengan rambutnya yang memanjang dan berubah menjadi duri-duri tajam. Sementara Obito bergerak dari sisi kanan menggunakan rantai ungu yang keluar dari telapak tangannya. Menyaksikan serangan mereka berdua yang mengganggu dirinya, makhluk itu menangkis serangan rambut Jiraiya lalu menghindari rantai Obito secara bersamaan. Namun Jiraiya langsung mengubah arah rambutnya dan melilit kedua lengan makhluk tersebut. Menyaksikan Jiraiya membuka celah, tanpa berlama-lama, Obito menghilang dan muncul tepat di depan wajah makhluk tersebut.
Sebuah rantai raksasa keluar dari pusara matanya dan diarahkan langsung ke dada makhluk tersebut. Menyaksikan dirinya dalam bahaya besar, makhluk itu tiba-tiba melepaskan ledakan cakra dari seluruh tubuhnya untuk membuat yang ada di dekatnya terhempas. Alhasil, jutsu Ranji Shigami Jiraiya putus dan tubuhnya terpental dan terbanting sangat jauh. Sedangkan Obito masih sempat menggunakan kemampuan menembus tubuhnya, tetapi ledakan tersebut tetap menghantam sebagian tubuhnya ketika ia kembali menjadi utuh. Alhasil Obito terlempar keras ke tanah hingga membuat tulang-tulangnya bergeser. Saat itu Jiraiya mencoba bangkit, tetapi makhluk itu sudah muncul di atasnya. Tangannya bersiap dan energi merah terkumpul di telapak tangannya dan akan menghancurkan orang yang ada di depannya. Saat itu Naruto berteriak menyaksikan gurunya dalam bahaya yang sangat besar. Tetapi Jiraiya melihat serangan tersebut dan menyadari dirinya tidak akan sempat menghindar dan berteriak kepada Naruto, "Jangan datang. Kau harus fokus pada dia. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kau tidak perlu khawatir padaku." Naruto langsung meninggalkan posisi serangannya dan berlari secepat mungkin. Tetapi makhluk itu menurunkan tangannya menuju Jiraiya dan akan segera menghabisinya. Tetapi Naruto tiba tepat waktu dan menahan serangan tersebut dengan kedua tangannya. Alhasil tanah di bawah kaki Naruto langsung retak akibat menahan serangan besar tersebut. Saat itu Naruto berkata dengan wajah marah, "Kalau kau ingin melukai mereka lebih dari ini, kau harus melewati aku dulu." Mendengar hal tersebut dari Naruto, makhluk itu mendorong Naruto hingga beberapa meter. Tetapi Naruto tetap menahan tangannya. Jiraiya segera menarik tubuhnya menjauh menggunakan Ranji Shigami no Jutsu, dan mengikat rambutnya di batang pohon untuk menghindari makhluk itu. Sedangkan Obito juga bangkit dan melihat Naruto sedang menahan lawan sendirian. Saat itu makhluk tersebut akhirnya melepaskan serangan yang membuat Naruto terpental jauh. Tetapi Naruto menghantam beberapa batu sebelum tubuhnya berhenti. Ia bangkit perlahan dan kembali masuk ke Sage mode penuh dan ditambah cakra dari ke-9 biju. Kali ini cakra biju mulai menyelimuti tubuhnya dan Naruto akan memakai mode biju terbaru setelah sekian lama. Kali ini mata Naruto berubah semakin tajam dan aura cakra berwarna terang menyebar di sekelilingnya. Saat itu Naruto berkata, "Baiklah brengsek, sekarang giliranku. Aku tidak akan membiarkan Boruto menghabisi waktunya untuk melawan kalian. Sebagai ayah dan juga Hokage dari desa ini, aku akan menunjukkan seberapa kuat aku sekarang." Setelah hal tersebut, Naruto menciptakan Kage Bunshin dalam jumlah besar, lalu setiap klon menggunakan jenis Rasengan yang berbeda. Saat itu ada Rasengan Magma, Rasengan Magnet dan beberapa Rasengan yang diperkuat cakra biju. Menyaksikan hal tersebut, makhluk itu bergerak cepat menghancurkan satu demi satu para Bunshin Naruto yang sangat berbahaya baginya. Tetapi jumlah serangan terus bertambah diciptakan Naruto. Sedangkan Naruto asli menggunakan kesempatan tersebut untuk bergerak dari belakang dan berkata, "Kau terlalu fokus pada Bunshinku dasar brengsek, terima ini sekarang juga, dan pergi ke neraka." Setelah hal itu Naruto membentuk Rasengan raksasa dan langsung menghantam punggung lawannya dengan telak. Sehingga tercipta ledakan yang membuat makhluk itu terpental jauh. Menyaksikan itu, Jiraiya langsung menyerang menggunakan rambutnya yang memanjang, mengikat tubuh lawan dari beberapa arah agar tidak bisa bergerak lagi. Sedangkan Obito muncul dari atas dan mengeluarkan besi yang dilumuri rantai raksasa. Alhasil, Obito mengarahkan senjatanya ke bawah tanpa ragu untuk menyerang makhluk itu. Namun tepat sebelum serangan mengenai sasaran, makhluk itu mengeluarkan aura merah yang memutus seluruh rambut Jiraiya. Ia kemudian menghantam Obito dengan satu pukulan dan bergerak sangat cepat dan tidak bisa ditebak oleh siapapun pergerakannya kali ini. Walaupun tubuhnya sudah babak beluk akibat menerima serangan dari Naruto, tapi dia memaksakan dirinya untuk tetap menyerang. Sehingga Obito terlempar dan jatuh dengan keras, bahkan Jiraiya juga terlempar beberapa meter. Menyaksikan kekuatan fisik dari makhluk itu membuat Naruto sedikit teralihkan. Makhluk ini masih bisa bergerak walaupun kedua tangannya terluka parah akibat menerima Rasengannya, tapi dia masih bisa segesit itu. Tapi Naruto langsung menyiapkan satu kekuatan terakhir untuk membuatnya menjadi abu.
dan Naruto paham akan konsekuensinya, dia akan langsung kehabisan cakra setelah ini.